Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, apa hal yang selama ini menjadi penopang dan kekuatan kita dalam melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dituliskan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di ayat ini Paulus menggambarkan pelayanannya, dirinya itu seperti bejana tanah liat. Mengapa Paulus menggambarkan dirinya seperti bejana tanah liat? Nah, bejana tanah liat itu kan rapuh, gampang rusak, gampang pecah. Bejana tanah liat hanya bisa melindungi benda di dalamnya dari debu atau air. Bejana tanah liat ketika dipukul, ketika dilempar akan pecah. Kenapa tidak emas dan perak? Emas atau perunggu yang lebih tahan banting, lebih bisa dipercaya untuk melindungi benda yang ada di dalamnya. Bapak Saudara, Paulus menggambarkan dirinya seperti bejana tanah liat karena dia mengakui bahwa dia memang lemah. Dia memang manusia terbatas. Dia rentan. Tapi kalau kita lihat malah pelayanan Paulus itu luar biasa, bukan? Dia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia ditindas, dia menderita. Tapi dia tetap mau terus memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan. Bukan suatu hal yang aneh jika kita berkata Paulus seharusnya bukan bejana tanah liat, tapi emas atau perak, karena dia tahan banting. Tapi sekali lagi Paulus dengan tegas berkata, saya ini bejana tanah liat, saya lemah, saya rentan, saya manusia terbatas. Tapi kalau sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan, pelayanan saya bisa sampai sejauh ini, itu bukan karena kuat saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena harta yang saya jaga itu. Yaitu Allah yang saya beritakan. Harta itulah yang menguatkan saya sehingga saya bisa melayani Dia dan orang-orang. Harta itu, yaitu Tuhan yang menjadi penopang dan kekuatan bagi Paulus. Nah, Bapak Saudara, hal apa yang selama ini menopang dan menguatkan kita? Hal apa yang mendorong kita untuk terus melayani Tuhan? Mungkin kita pernah merasa kuat, merasa ditopang oleh penampilan kita, skill kita, kepintaran kita, uang kita, dan bahkan ambisi yang kita kejar mati-matian. Tapi ternyata Bapak Saudara, bukan itu yang seharusnya menjadi penopang atau kekuatan diri kita. Yang seharusnya jadi penopang adalah Tuhan. Kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ia yang menopang kita yang lemah, yang rentan, yang penuh keterbatasan dalam menjalani panggilan dan pelayanan kita. Pelayanan kita yang dulu, yang sekarang, bahkan yang ada di masa depan nanti. Dia yang memberi kita kekuatan dan topangan untuk melayani Dia. Bapak Saudara, semakin kita powerless, semakin kuasa Tuhan yang powerful nyata bekerja dalam diri kita. Jadi ketika kita mau melayani, berdoalah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa melayani dengan baik. Kita juga perlu ingat untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam melayani Dia. Karena kita tidak bisa pergi jauh tanpa bersama dengan Tuhan. Dan juga kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita sehingga kita bisa menyelesaikan pelayanan kita dengan baik. Karena semua itu dari Tuhan, karena Tuhan, dan kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, saya ingin bertanya sekali lagi,
kepada hal apa kita bersandar, hal apa yang menjadi kekuatan dan topangan kita untuk melayani diri sendiri atau Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jadikan Tuhan satu-satunya sumber topangan, sumber kekuatan untuk kita melayani, bahkan untuk kita menjalani hidup yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita gagal atau berhasil, kita tidak menyerah, kita tidak rendah diri atau bahkan sombong. Karena kita percaya segala kekuatan kita, topangan kita, kebisaan kita, kemampuan kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.